بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله Bitaufiq wal aun min Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita tetap bisa melanjutkan belajar kita. Meskipun ada beberapa kendala di awal, namun Alhamdulillah Allah tetap memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, dan keberkahan dalam proses belajar kita di majelis kita ini, yaitu majelis mudarasah, yang mana kita di majelis ini berusaha untuk mempelajari ilmu wajib, ilmu-ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim, oleh setiap muslim tidak terkecuali, baik dalam ilmu akidah, fikih, maupun adab dan akhlak. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufiq, yang mana di pekan lalu kita terakhir membahas tentang apa, Umahat masih ingat tentang istinja dan istijmar pekan lalu. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan mandi, mandi wajib. Wafaqanallah jami'. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke pembahasan baru, ada pertanyaan dari umat sekalian terkait dengan bahasan di pertemuan yang lalu. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan insya Allah ke pembahasan baru, bab baru. Mungkin kita bisa minta tolong membaca salah satu dari ummahat sekalian. Mungkin Bu Ashraf mau membaca. Tafadhali Bu Ashraf. Halo, Bu Ashraf, bisa open mic? Tadi Nah, itu tafadhali. sebentar. Nah, Yusrallah. Bima yujibu ghusla wa fardihi Ustaz. Nah, faslun fima yujibul ghusla wa furudihi. Dimulai dari basmalah. Bismillah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Bima yujibul ghusla wa furudihi. Nah, Wa min syurutis salati at-taharatu 'anil hadatsil akbari wa huwa al-ghuslu wa yatayammamu in ajaza anhu. Walladhi nah, yujibu khamsatu asya'a khurujul maniyyi wal jima'u wal haidu wan nifasu wal wiladatu. nah. Selanjutnya, Wa furudul ghusli ithnani niyatu raf'il hadatsil akbari aw nahwuha wa ta wa ta'mimu jami'il badani basharan wa sya'ran wa in kathufa bil ma'i. jayyid. Jazakillah khairan katsiran wa fatahallah alaik. Ah, Jazakumullah khairan.
Mungkin saya baca sekali lagi supaya lebih jelas umat sekalian, bisa diperhatikan dan disimak. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain faslun fima yujibul ghusla wa furudihi. Apakah suara saya terputus-putus, Muhammad? Jelas Ustaz. Nah, Jelas, Ustaz. wa min syurutis salati at-taharatu 'anil hadatsil akbari wa huwa al-ghuslu wa yatayammamu in 'ajaza 'anhu. والذي يوجبه خمسة أشياء: خروج المني، والجماع، والحيض، والنفاس، والولادة. وفروض الغسل اثنان: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. Insyaallah jelas pemahamannya. Baik. Berikutnya, nutarjim. Kita coba untuk menerjemahkan sambil sedikit-sedikit kita pahami kata per kata dan susunan kalimatnya dari segi i'rabnya. Faslun fima yujibul ghusla wa furudihi. Pasal yang membahas tentang fima yujibul ghusla. Hal yang menyebabkan, hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi. Ma yujibu. Aujaba yujibu artinya mewajibkan. Al-ghusla bisa diartikan mandi. Bisa diartikan juga airnya. Atau mungkin menggunakan redaksi lain kita terjemahkan sebab-sebab mandi wajib. Bisa diterjemahkan seperti itu juga. Wa furudihi, dan fardu-fardunya, atau bisa juga menggunakan kata lain, dan rukun-rukunnya. Fardunya maksudnya adalah rukunnya. Gitu ya, Bu ya. Sedikit tambahan al-ghusl. Al-ghusl itu bisa dibaca al-ghasl, pakai ghainnya pakai fathah. Bisa al-ghusl, ghainnya pakai dhammah. Bisa al-ghisl, ghainnya pakai kasroh. Bisa dibaca dengan tiga cara tersebut, namun secara makna detilnya itu akan berbeda. Kalau al-ghasl itu hanya menunjukkan fi'lunnya saja, menunjukkan pekerjaan saat mandi. Namun kalau ditandai dhammah ghainnya, al-ghuslu, maka bisa menunjukkan fi'lunnya, pekerjaannya, dan menunjukkan alat yang digunakan, yaitu air. Kalau al-ghisl, ghainnya kasroh, maka hanya menunjukkan alatnya saja. Jadi beda harokat itu akan mempengaruhi makna di dalam bahasa Arab. Sedetil itu. Berikutnya, sekalian. Insya Allah tidak bingung ya, judulnya di atas. Tolong enggak Ustaz. Jayid. Berikutnya. Wa min syurutis salati. Min di sini merupakan min at-tab'idiyah. Yang artinya ba'd. Ba'd itu artinya apa dalam bahasa kita? Sebagian. Jadi, kalau kita artikan, min di sini bukan dari artinya, namun di antara. Min syurutis shalah, di antara syarat-syarat salat adalah, gitu Ibu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Jadi mahasiswa sekalian, sebenarnya dalam beberapa pembahasan terakhir, kita sedang membahas syarat-syarat salat. Dari mulai bahasan wudhu, wudhu dengan semua syarat, rukun, dan ketentuannya. Wudhu itu adalah syarat sholat. Kemudian kemarin kita bahas istinja, bersuci dari najis. Najis yang ada di badan. Najis yang ada, yang menempel di badan. Itu juga syarat sahnya sholat. Nanti akan ada bahasan najis lagi. eh, karena nanti ada kaitannya najis yang menempel di tempat atau di pakaian.
Kemudian nanti juga ada bahasan, insya Allah setelah bahasan ini nanti akan ada pembahasan air, karena air merupakan alat utama dalam menghilangkan najis dan hadas. Baik. Min syurutis shalah, dan di antara syarat-syarat salat adalah at-taharatu 'anil hadatsil akbari, yaitu suci dari hadas besar. At-taharah suci 'anil hadatsil akbar. An artinya seperti min, dari hadas besar. Mudah di sini Mas. Sebenarnya kalau Mas terjemahkan mudah sebenarnya. Mungkin ada yang mau mencoba menerjemahkan Mas sekalian. Subhanallah. Baik. Wahwal ghuslu. Dan maksudnya bersuci dari hadas besar adalah dengan cara al-ghuslu. Dengan cara mandi. Dengan cara mandi. Wahwa al-ghuslu. Wa yatayammamu in ajaza anhu. Adapun seperti yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya di cetakan yang PDF yang kita gunakan ini, di sana ada tambahan-tambahan keterangan di dalam kurung kotak. Itu sebenarnya bukan bagian dari matan aslinya, tapi itu adalah tambahan-tambahan sebagai keterangan. Wa yatayammamu in ajaza anhu. Namun jika seseorang ajaza, tidak mampu, ajaza anhu, maksudnya tidak mampu untuk mandi, wa yatayammam, maka dia bisa mengganti mandi itu dengan tayamum. Jadi sebenarnya bersuci dari hadas besar itu adalah dengan cara mandi. Namun jika tidak bisa ini bisa karena beberapa faktor. Mungkin karena memang tidak ada air misalnya. Atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air tersebut karena sakit atau sebab-sebab lain. Maka kewajibannya adalah tayamum. Berikutnya, walladzi yujibuhu khamsatu asya. Ini kalau diterjemahkan bagaimana Mas sekalian? Walladzi yujibuhu khamsatu asya. Halo? Iya, Ustadz. Ya, Ustaz. Hmm. Dan Apa yang maknanya? Dan yang Diwajibkan. Diwajibkan di 5. na'am sahih, dan yang mewajibkan itu kembali ke kata al-ghuslu. Jadi yang mewajibkan mandi, yang menyebabkan wajibnya mandi, khamsatu Ada asya. lima Ada lima hal. perkara, lima perkara. hal. Sahih. Eh Jayid. Lima hal atau lima perkara. Apa saja lima itu? Khurujul mani. Ma makna khurujul mani? Keluarnya mani. Warmani. Keluarnya mani. Sahih. Wal jima'u. Ma makna jima'? Jima, berhubungan Jima'. badan. Sahih. Atau bersenggama. Berikutnya, wal hayd. Haid, Bahasa kita sudah haid. Naam. menstruasi, Haid al haid. ya. Nah. Thumma wan nifas. Bahasa Nifas, kita juga sudah nifas. Naam. Wal Mm-mm. wiladah. Atau beranak. Beranak. Apa sih? Melahirkan. Melahirkan. Bahasa benar. Memang Ya kucing. Allah. Nah, wal Iya. wiladah, melahirkan. Gitu ya. Namun, umat Mm-mm. sekalian, di beberapa matan, di sana ada satu lagi yang disebutkan. Seperti di matan Abi Syuja, Al-Ghaih wa Taqrib. Di sana beliau Oh, menyebutkan sebab-sebab mandi wajib itu ada enam. Ada enam. Tiganya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan tiga yang lainnya berlaku khusus untuk perempuan saja. Apa yang musytarak, sebab yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama khurujul mani, kemudian al-jima, satu lagi al-maut, mati, mati. meninggal. Oh iya. Kalau mati kan dimandikan juga kan, Mas? Itu berlaku untuk laki-laki dan Mm. perempuan. Tiga itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Adapun haid, nifas, dan wiladah ini hanya dialami oleh perempuan saja. Nanti insya Allah kita jelaskan satu persatu. Berikutnya kita lanjutkan Mm. terjemahnya, Mas sekalian. Wa furudul ghusli isnan. Ma makna?
Dan apa isi furud itu tadi apa sih? Fardu dan Yang Fardu kewajiban atau hukum-hukum rukun. dari apa rukun mandi ini ada dua. ada dua. Sahih, rukun mandi ada dua. Kalau di Arab, furud itu sebagai apa, Om, kedudukannya dalam susunan kalimat, dalam jumlah? Mubtada. Eh, Mubtada, sahih. Mubtada wa huwa mudhaf. Al-ghusli mudhafun Foto. ilaih, sedangkan mm-mm. isnani itu sebagai apa, Maha? Khobar. Khobar. Khabar. Sahih. Masya Allah. Sudah lancar, Om, ya. Berikutnya, niyatu raf'il hadatsil akbari au nahwuha. Ini adalah rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Niyatu raf'il hadatsil Niat. akbari au nahwuha. Maksudnya apa? Niat. Niat. Ya, Niat. Niat apa? niat untuk Niat membersihkan hadas atau sahih. sejenisnya. Menghilangkan hadas besar. Niat Mm-mm. menghilangkan hadas besar. Atau niat-niat yang semacamnya. Jadi bukan Mm-mm. semacam hadas besar, bukan. Tapi semacam niat tersebut. Yang mirip seperti itu yang dianggap sah niatnya. Gitu Ibu ya. Niatnya boleh Mm-mm. dengan niat itu. Boleh juga dengan niat-niat yang semacamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian rukun yang kedua, wa ta'mimu jami'il badani basharan wa sya'ran wa in kathufa. Apa makna? Apa tuh? Ta'mim Takmim. dari kata Wat. am. Am itu artinya Oh, umum, ya kan Ibu ya? boleh. Apa? Hmm, Ah, Umum. umum. Berarti maksudnya Menghubungkan apa ini? Sahih. Dan Meng- apa nih? mengalirkan air melahirkan ke semua seluruh seluruh badan. Gitu ya, Bu badan. ya? Mengalirkan air ke seluruh seluruh badan basyaron wa sya'ron, baik permukaan kulit basyar. Terus dulu kita pernah membahas ini basyar waktu membahas wudhu kan Ibu? Mm-mm. Basyaron. Itu maksudnya adalah kulit, jadi ke seluruh permukaan badan kita, baik kulit wa sya'ron maupun rambut. Rambut. Wa Mm-mm. in kasufa. Ini juga pernah kita me- mengenal kosakata ini, kasufa, kasif, di bahasan mengusap, Oh ya, membasuh wajah dan rambut. mengusap kepala. Saya kasufa dulu apa artinya? Oh ya Ustaz. Lebat, lebat. Meskipun lebat. Apa? Gitu. Wa in Lebas. kasufa, lebat. Rambut tadi kan, rambut itu kan ada yang lebat dan ada yang tidak lebat, ya atau ya? Oh, Sekali lagi, wa ta'mimu jami'il badan, dan mengalirkan air ke seluruh badan basyaron wa sya'ron, ke baik permukaan kulit atau rambut, wa rambut. in kathufa, meskipun rambut itu lebat. Itu ya Bapak ya? Berbeda Ustadz dengan berarti wudhu saat membasuh wajah. Kalau wudhu itu kalau jenggotnya lebat kan yang wajib hanya permukaannya saja. Ya kan Ibu ya? Mm-mm. Jadi nggak, Ya, kalau yang dalam-dalam nggak wajib. Tapi kalau mandi, wa in kasufa, meskipun lebat itu harus dibasuh semuanya. Bil ma'i, me- membasuh tadi dengan apa? Dengan air gitu. Ini keterangan dengan tambahan bil air. ma'. Bagaimana tadi, sepertinya ada yang mau bertanya, Mas? Halo? Mm. Tidak ya jadi? Ustadz Afan. Nah, Basyaran Ustadz. oh jadi. Basyaran ini Bagaimana? kulit ya Ustadz. Bukan. Sahih. Basyaran kulit ya Ustadz. Kulit. Kirain Nah, basyar itu ada makna lainnya. Basyar itu juga terkadang bisa manusia. bermakna manusia, orang. Jadi bahasa Arabnya manusia atau orang itu banyak sekali. Ada insan, ada umruun, ada basyar, ada syakhsun. Gitu ya. Jadi banyak sekali bahasa untuk manusia. Tapi kenapa sih terkadang manusia disebut basyar? Karena memang manusia itu, kalau kita perhatikan, mungkin eh, satu-satunya mamalia yang nampak kulitnya. Ya, saya. Ya, Mamalia yang saya. nampak.
Kalau mamalia yang lain semuanya kulitnya ditutupi rambut atau bulu. Ya, saya. Oh, iya iya betul betul betul. Betul. Nah, mungkin itu salah satu sebabnya kenapa kok manusia terkadang disebut bashar. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah. Hmm. Iya iya iya. Mungkin ada pertanyaan yang Mama, lain, Wah. saya agak lupa Ustaz. Mamalia yang nggak nampak kulitnya itu apa ya? Ya kan semua hewan makhluk yang melahirkan dan menyusui. Itu kalau kita perhatikan kebanyakan itu kan kulitnya ditutupi rambut. Ya, saya. Iya, kecuali Iya. ikan paus kayaknya. Ya, itu kan memang hewan laut, ya. Wafaqanallah jami'an. Makanya memang sebenarnya ya kita ini makhluk asing di bumi ini sebenarnya. Kita manusia itu sebenarnya makhluk asing. Kalau dibilang alien ya sebenarnya alien itu kita ini. Karena kita itu pendatang di bumi. Dan kita harus selalu ingat itu. Kita hanya pendatang di bumi dan kelak kita akan kembali lagi ke tempat kita. Bisa dilihat ciri-ciri kita. Kita itu paling berbeda sendiri di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita adalah makhluk yang melahirkan dan menyusui, namun kulitnya nampak sendiri dibanding dengan yang lain-lain. Ya kan Ibu Mei? Allah. Jayid. Ada lagi pertanyaan masih kalian terkait dengan makna terjemah di sini, ya? Baik terjemah perkata atau terjemah jumlah sebelum kita bahas satu persatu maksud dari al-mu'allif di sini. Tafadhal Wahid. Ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Jazakumullah. Jayid. Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas sekalian satu persatu. Semoga bisa selesai dan Allah memberikan kemudahan. Bismillah. Pasal yang membahas tentang sebab-sebab mandi wajib atau perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi, wa furudihi dan rukun-rukunnya. Wa min syurutis sholat tadi sudah kita sebutkan di antara syarat-syarat sholat. Jadi syarat sholat itu banyak, tidak hanya satu, dua. Jadi intinya sebenarnya harus bersih, suci dari hadas besar dan hadas kecil dan juga suci dari najis. Itu yang utama. Nanti ada syarat yang lain lagi. Akan dibahas nanti. Yang sudah kita bahas, misalkan wudhu itu membersihkan atau mensucikan diri kita dari hadas kecil. Kemudian kemarin istinja membersihkan diri kita dari najis yang menempel pada tubuh kita. Dan ini bahasan kita kali ini membahas tentang cara mensucikan diri kita dari hadas besar. Dan ini juga salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sah Ibu ya. Di sini maksudnya syarat sah, bukan syarat wajib. Kita pernah membahas syarat sah dan syarat wajib kan Ibu ya. Bedanya apa maksudnya? Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Masih ingat kan Om? Halo? Iya, Bedanya apa Om? Antara syarat sah dan syarat wajib? wajib itu yang harus ada sebelum sholat itu dilakukan bukan sih? Apa wudhu? Apa? Iya, semua syarat kan harus terpenuhi sebelum melakukan amalan. Ini Iya. syarat, dua-duanya syarat, bukan rukun. Kalau rukun setelah masuk ke dalam rangkaian ibadahnya. Tapi Hmm. kalau syarat, syarat itu ada dua, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Kalau yang dimaksud di sini, wa min syurutis shalah ini adalah syarat sah. Kalau syarat wajib apa? Syarat wajib itu adalah syarat-syarat yang eh, harus dipenuhi agar seseorang wajib melaksanakan suatu amalan. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka dia tidak wajib mengerjakannya. Seperti misalkan berakal, Islam, baligh, gitu kan ya? Nah, itu syarat-syarat wajib biasanya. Kalau misalkan seseorang
bukan muslim tapi kafir, maka tidak wajib melaksanakan. Kemudian kalau misalkan belum mumayyiz dan belum baligh, maka tidak wajib, kan gitu ibu kan. Tapi kalau syarat sah itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah suatu amalan. Seandainya tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut, maka amalan tersebut tidak sah. Ini syarat sah. Dan ini harus dipenuhi sebelum mulai masuk dalam rangkaian amalan tersebut. Nah, kalau misalkan syarat sah sholat, berarti syarat-syarat ini harus dipenuhi sebelum mulai sholat. Di antara syarat-syarat sah sholat apa? At-taharatu anil hadatsil akbari, yaitu suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Baik. Insya Allah tidak bingung makanya di sini dari hadas besar. Diulang Wahwal Ustaz, ghusl. syarat Bagaimana, Om? Ustaz, diulang Ustaz, apa syarat wajib itu syarat yang harus dipenuhi agar seseorang wajib melaksanakan 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 suatu amalan, suatu ibadah. Kalau tidak terpenuhi syarat wajib, maka seseorang tidak wajib mengerjakan suatu amalan ibadah. Di kalau antara syarat sah. syarat wajib yang bagaimana? Om? Iya Ustaz, terusin Ustaz. Apaan? Mm-mm. Biasanya di antara syarat wajib itu ada Islam, Oh, berakal, baligh, gitu kan, Mas? iya. Jayid. Kalau yang syarat sah Ustaz, Syarat sah syarat, itu hmm, adalah syarat yang harus syarat dipenuhi agar suatu amalan sah saat dilakukan. Kalau tidak terpenuhi syarat sah, maka amalan tidak sah meskipun sudah dilakukan. Syarat sah. oh gitu ya. Bukannya syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan Ustaz gitu. Nah, Sebelum namanya syarat. Nah, semua syarat itu harus terpenuhi sebelum mengerjakan. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu harus dipenuhi setelah ketika sudah dalam. mulai masuk, setelah masuk dalam rangkaian amalan. Hmm, Itu. Syarat itu hmm. beda. Kalau itu bedanya antara syarat dan rukun. Syarat itu sebelum memulai amalan harus dipenuhi, harus lengkap semuanya. Adapun rukun itu harus dilengkapi saat mulai amalan. Gitu, men. Itu Iya. bedanya syarat dan rukun. Soal akhir, pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, kita Nah, lanjutkan. syaratnya itu apa Ustaz? Kalau yang Bagaimana, Om? contoh syarat sahnya apa? Syarat sah itu maka setiap setiap ibadah maka berbeda-beda. Setiap ibadah berbeda-beda. Seperti misalkan kalau sholat, berarti syarat sahnya apa? Syarat sahnya di antaranya suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari Hmm. najis, baik badan, pakaian dan tempat, kemudian juga menutup Iya. aurat, gitu, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas, nanti akan disebutkan lagi di beberapa pertemuan ke depan. Insyaallah. Gitu, ya. Iya Ustaz. Berikutnya, tadi di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas besar, wahwal ghuslu, dan bersuci tersebut maksudnya dengan cara al-ghuslu. Al-ghuslu tadi sudah kita bahas, al-ghuslu bisa dibaca dengan tiga cara, al-ghuslu, al-ghaslu, dan al-ghislu, ya kan Ibu ya? Dan secara detil maknanya maka berbeda kalau cara membacanya berbeda. Al-ghuslu, jadi di sini maksudnya adalah fi'lun, perbuatannya, mandi. Namun jika seseorang tidak bisa mandi dengan air, maka wayatayammamu in ajaza anhu. Maka kewajibannya adalah tayamum. Berikutnya ini yang mulai penting. Walladhi yujibuhu khamsatu asya. Ini sebab wajib mandi. Sebab mandi wajib ada 5. Yang pertama khurujul mani. Khurujul mani maksudnya apa? Keluarnya mani. Keluarnya mani dalam semua kondisi dari siapapun dan bagaimanapun. Itu ya, Bu ya. Jadi keluar mani di sini
dari siapapun dan bagaimanapun. Dari siapapun ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Keluar mani, laki-laki keluar mani, atau perempuan keluar mani, maka wajib mandi. Sebelumnya saya minta maaf mas kalian. Mungkin ini eh, ketika nanti saya menjelaskan beberapa hal berikutnya nanti akan ada apa ya hal-hal yang sensitif. Saya minta maaf, tapi bagaimanapun juga kita harus memahami hal-hal ini. Gitu Ibu ya. Saya minta maaf, mohon sekalian. Ya Ustaz, setuju Ustaz. Jayid. Jadi khurujul mani di sini dari siapapun dan bagaimanapun, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam kondisi apapun. Maksudnya dalam kondisi apapun, baik dia dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik disebabkan karena syahwat maupun tidak disebabkan karena syahwat. Yang penting intinya dalam semua kondisi apapun. Keluar mani, maka wajib mandi. Gitu ya, Bu ya? Wadih wahad? Oh, ada Ustaz. Jadi, Waduh, ada Ustaz. pertanyaan? Jadi keluar mani Ha, itu dari siapapun, yaitu laki dan perempuan. Lalu dalam naam, kondisi apapun, ketika tidur ataupun sadar, lalu disengaja naam. atau tidak disengaja, baik Karena dalam syahwat syahwat maupun ataupun tidak karena tidak syahwat. syahwat. Nah, hal ini didasari hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala yang mana Rasulullah SAW bersabda innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Maksudnya apa? Innama itu mengandung makna pembatasan hanya. Alma yang pertama maksudnya adalah air yang digunakan untuk mandi wajib. Sedangkan minal ma, min ini untuk menunjukkan sebab dan alma yang kedua maksudnya adalah air mani. Kalau dia terjemahkan jadinya innamal ma'u minal ma'i sebenarnya wajibnya mandi itu hanya disebabkan karena keluarnya mani. Itu ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah seperti itu. Jadi sebabnya mandi wajib adalah karena keluarnya mani. Itu makna dari hadis tersebut. Insya Allah bisa difahami, Ibu ya. Insya Allah, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ustaz, Insya Allah. ada Jayid. Bagaimana kalau misalkan seseorang dalam kondisi mungkin beberapa orang mengalami kondisi-kondisi misalkan dia merasakan di dalam dirinya akan keluar mani, tapi nggak sampai keluar. Apakah wajib mandi baginya? Dia sudah merasakan ada eh, dorongan atau pergerakan di dalam tubuhnya akan keluar mani, tapi kenyataannya belum sampai keluar. Apakah wajib mandi? Jawabannya tidak wajib kalau di dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan di dalam mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Hambali itu sudah wajib mandi. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Jadi patokannya sudah keluar atau belum. Gitu Ibu ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i mudah. Semoga bisa difahami. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke sebab berikutnya, yaitu al-jima. Jima itu juga merupakan sebab mandi wajib. Hal ini didasari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim melalui jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mana suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan ketika itu Rasulullah ditemani Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seorang laki-laki tadi bertanya tentang apa? Anir rajul yujami'u ahlahu thumma yaksalu ayaghtasil. Dia bertanya seperti itu. Jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, kemudian setelah itu
dia kelelahan, apakah dia wajib mandi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana wa hadhihi naf'aluhu thumma naghtasilu." Aku dan ini, maksudnya beliau menunjuk Ibu Aisyah radhiyallahu anha, aku dan dia juga mengalami hal itu, naf'aluhu. Thumma naghtasilu. Akan tetapi setelah itu kami mandi. Jadi mandi itu wajib. Gitu ya Bu ya. Disebabkan jima' tadi. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu." Jika bertemu antara dua khitan, jika bertemu antara dua khitan, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Jadi dua hadis yang menjadi dasar dari sebab ini. Jima sebagai sebab wajibnya mandi. Namun dari hadis ini tadi, para ulama mengambil kesimpulan, terutama di hadis yang kedua tadi, idzal taqal khitanan. Jadi maksudnya jima itu apa? Jima adalah pertemuan dua khitan. Dua khitan, dua khitan ini maksudnya bagaimana? Saya minta maaf mas sekalian. Jadi maksudnya dua khitan itu adalah tempat di khitannya, area yang wajib di khitan. Gitu Ibu ya. Jika area yang wajib di khitan itu bertemu, maka wajib mandi. Kalau bagi laki-laki, ukurannya, batasannya maksud saya apa? Batasannya apa? Maka batasan bagi laki-laki adalah hasyafah. Hasyafah itu adalah bagian kemaluan laki-laki ketika di khitan, maka itu baru nampak. Ah, kepala zakar, lah, kurang lebih seperti itu. Jika ketika melakukan hubungan badan, kemudian eh, tidak nampak, itu jadi bagian itu semuanya sampai tidak nampak, karena masuk tidak nampak, maka itu baru wajib. Kalau hanya menempel saja, maka itu tidak wajib mandi. Gitu Ibu ya. Jadi batasan jima itu harus kita pahami di sana. Batasan jima untuk bagi laki-laki itu hasyafah itu Lu jangan harus tidak nampak. jangan diinjek sakit itu. Sakit tulangnya. Ada yang tidak sengaja terbuka, mungkin mikrofonnya secara malam. Lutut Ah, jangan diinjek. Tadi udah mau. Terus jangan gitu kan sakit kalau betis. Gak ini bisa kok nggak kelihatan. sakit. Aku gak bisa. Kayaknya Mungkin Afwan Uhat, ada sebagian Uhat mungkin yang tidak sengaja terbuka mikrofon. Baik, kita lanjutkan Uhat sekalian. Dan jadi batasan jima tadi harus kita pahami karena itu akan berlaku pada beberapa permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti misalkan posisi eh, kakinya gitu. hu- hukuman hukuman Gak zina. boleh dengar kan. Hukuman zina itu berlaku jika sudah terjadi jima. Sudah terjadi jima itu batasannya apa? Seperti kita sebutkan tadi. Ah, jadi sudah tidak nampak bagian hasyafah itu tadi. Sudah tidak nampak bagian hasyafah itu baru itu berlaku baru itu disebut jima dan berlaku hukum-hukum jima. Termasuk di sini wajib mandi. Wafaqanallah jami'an. Dan sebenarnya perlu kita pahami juga jima di sini berlaku umum sekali. Jadi seandainya seseorang hasyafahnya laki-laki, seorang laki-laki hasyafahnya masuk ke dalam farji apapun, baik misalkan baik farj yang depan maupun belakang, kubul maupun dubur, maka wajib mandi.
Tentunya kalau dubur haram hukum. Dan berlaku untuk semuanya. Terkadang para ulama itu menjelaskan itu dirinci dan menyebutkan eh, kemungkinan meskipun itu jarang terjadi. Misalkan eh, di kitab kadang disebutkan jima itu meskipun jima itu eh, dengan binatang misalkan atau dengan eh, khunsa misalkan atau dengan apapun lah yang penting. Yang penting kalau terjadi masuknya kemaluan laki-laki sebatas hasyafah ke farj, apapun farj itu, maka itu sudah terjadi jima dan wajib mandi. Semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan sekalian. Berikutnya adalah al-hayd. Haid, maksudnya haid itu apa? Haid itu apa pengertiannya umat sekalian? Ya, yang mengalami kan umat ini Keluar, kalau haid. keluar darah kotoran, Apa? keluar darah kotor. Bulanan. Kalau Bulanan. bulanan, bulanan. Biasanya Gabi. para ulama mendefinisikan haid itu sebagai damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan nanti kita bisa membahas kitab ini, kitab Al-Ibanah wal Ifadah, khusus dalam permasalahan hukum-hukum darah wanita, haid, nifas, dan istihadah. Di dalam kitab ini, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, yang mana juga beliau menukil dari kitab Muqnil Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj, eh, haid itu disebut damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Damu jibillah itu maksudnya apa? Darah yang secara tabiat normal. Darah yang secara normal keluar dari aksor rahim, dari pangkal rahim, dari pangkal rahim. Ini nanti akan membedakan antara haid dan istihadah. Kalau istihadah bukan dari pangkal rahim. Dari pangkal rahir dari pangkal rahimnya seorang wanita ala sabilis sihah dalam kondisi sehat. Jadi bukan disebabkan penyakit min ghairi sabab, bukan disebabkan karena sakit. Fi awqatin ma'lumah pada waktu-waktu tertentu. Gitu Ibu ya. Itu haid. Jadi haid itu bukan seperti istihadah. Istihadah itu tidak normal karena sakit. Bukan juga seperti nifas. Nifas itu kaitannya dengan melahirkan. Ya kan Ibu ya? Takunullah Oh, jami'an. maksud ini gini Ustadz Itu ya. haid. Naam. Ya masuk normal di sini kondisinya begitu ya. Maksudnya dalam rangka sakit atau dalam melahirkan ya Ustadz ya maksudnya. Jadi normal, nah normal itu memang memang tabiatnya wanita setiap bulannya seperti itu. Bukan karena disebabkan sakit, juga bukan karena sebab melahirkan. Gitu ya, Bu ya? Maksudnya normal seperti itu. Memang Hmm. tabiatnya wanita, kalau normalnya setiap bulan dalam waktu-waktu tertentu. Jayid. Haid merupakan salah satu sebab wajibnya mandi. Hal ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Sebelumnya yas'alunaka 'anil mahid. Qul hiya adza dan seterusnya, kemudian lanjutannya fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka uh, jauhilah wanita saat dia haid. Maksudnya jauhilah di sini bukan berarti dia dikurung sendiri di dalam suatu ruangan atau dikeluarkan dari rumah, tidak. Maksudnya fa'tazilun nisa fil mahid, jangan mendekati wanita untuk berhubungan badan
saat dia mahid, saat dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan janganlah engkau mendekati mereka hatta sehingga mereka yatahurna sampai mereka suci. Maksudnya suci dari haid tersebut. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna. Namun jika mereka sudah bersuci, tatahharna, bersuci, fa'tuhunna, maka silahkan datangi mereka. Tatahharna, para ulama menjelaskan tatahharna itu maksudnya adalah mandi. Jadi bolehnya berhubungan badan itu bukan setelah berhenti darahnya, bukan. Tapi harus mandi dulu, baru boleh berhubungan badan. Harus suci dulu. Fa'idha tatahharna. Jika mereka telah bersuci, fa'tuhunna. Maka silahkan datangi mereka, istri-istri kalian. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallah jami'an. Dan dalil lain yang menunjukkan bahwasanya haid adalah sebab mandi wajib adalah sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah bintu Abi Hubeish. Rasulullah bersabda, "Idza aqbaltil haidatu fatrukis salata." Jika datang haid padamu, maka tinggalkanlah salat dengan menunaikan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki ad-dama wa shalli. Namun ketika selesai kadar haid tersebut, faghsili, maka mandilah. Perintahnya Rasulullah mandi setelah suci dari atau setelah berhenti darahnya. Faghsili 'anid dami wa shalli. Mandi, setelah mandi maka baru boleh sholat lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wafaqanallah jami'. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Insya Allah jelas ya. Nanti insya Allah terkait dengan permasalahan-permasalahan haid dan hukum-hukum yang terkait dengan haid secara rinci. Semoga Allah nanti memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita, kita bisa membahas kitab Al-Ibanah wal Ifadhah ini. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, wan nifas. Ini sebab yang keberapa yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini? Wahid, isnan, salasa, arba'. Yang keempat, an-nifas. Sekarang pengertian nifas itu apa, Mas sekalian? Darah yang keluar karena melahirkan. Karena melahirkan. Kalau redaksinya seperti itu, karena melahirkan, ini darah yang mana? Darah yang ketika melahirkan atau sebelum melahirkan, pendarahan sebelum melahirkan, apakah itu nifas juga? Nah, itu dia Ustaz. Enggak termasuk. Jawabannya tidak. Nifas itu apa? Sebagaimana para ulama menyebutkan, seperti di sini dinukil oleh al-muallif kitab Al-Ibanah wal Ifadhah dari kitab Mughnil Muhtaj, beliau menyebutkan ad-damul khariju ba'da faraghir rahim minal hamil. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim pasca melahirkan, gitu ya. Setelah rahim benar-benar kosong, itu baru darahnya itu disebut darah nifas yang keluar. Adapun pendarahan sebelum melahirkan, maka itu belum dihukumi nifas. Itu bukan darah nifas. Dan ketika proses melahirkan, itu juga keluar darah, itu juga juga bukan darah nifas. Gitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Mm-mm. Dan kalau misalnya, dan kalau misalnya anak yang dilahirkan kembar misalkan, kembar, maka maka yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar setelah anak yang kedua. Kalau kembar dua, Om ya, dua saja, nggak lebih. Kalau kembar misalkan dua anak yang dikandungnya, yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak yang kedua. Karena darah nifas adalah darah yang keluar
pasca melahirkan setelah rahimnya kosong dari bayinya, dari janinnya. Gitu ya, Bu ya? Hmm. Waduh, Mahat. Berarti Ustaz. Jadi kuncinya Hmm. setelah kosongnya rahim ya Ustaz ya. Naam, sahih. Setelah kosongnya rahim. Dan umahat sekalian, ini sebenarnya berlaku untuk melahirkan janin dalam bentuk apapun. Meskipun janinnya ini belum berbentuk bayi, maksudnya masih berbentuk alaqah atau mudghah. Alaqah itu masih gumpalan darah, mudghah itu gumpalan daging. Selama uh, bidan atau dokter kandungan menyatakan bahwasanya gumpalan darah dan gumpalan daging itu adalah wujud awal pembentukan bayi, pembentukan anak. Ya, kalau bidan atau dokter kandungan menyatakan yang keluar gumpalan darah atau gumpalan daging yang keluar itu adalah pembentukan awal dari bayi, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Bingung tidak maksud saya, Mas sekalian? Hmm, jadi Gak. ada darah kalau keguguran gitu ya Ustaz ya maksudnya ya. Bagaimana? Kalau keguguran. Nah, kalau keguguran maksud saya, jika jika seorang Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Jika Hmm. seorang ibu keguguran misalkan dan yang keluar ini belum berbentuk bayi, baru berbentuk alaqah, gumpalan darah atau mudghah, gumpalan daging. Hmm. Apakah darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas? Selama dokter kandungan dan bidan menyatakan itu adalah bentuk awal dari bayi, maka Hmm. darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Wadih Hmm. Mahat? Luar biasa. Dihukumin itu Oke. darah nifas ya. Afwan Ustaz, Nah, tidak nah, tidak terhitung bulan hamilnya ya Ustaz. tidak, tidak. Misalkan walaupun baru 2 bulan kemudian keguguran, itu darah setelahnya Nah, berarti nifas. darah nifas, sahih. Hmm. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah sudah kelihatan bentuk bayi atau belum, apakah sudah ditiupkan ruh atau belum, sudah bergerak atau bersuara atau belum, tidak ada kaitannya dengan itu. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat. Hmm. Jadi ketika dia sudah di apa di apa udah didefinisikan kalau dia udah hamil berarti mau berapapun apa baru berapapun gitu ya janinnya itu tetap darahnya nifas ya Ustaz ya. Kemarin. Naam, sahih. Namun darah nifas itu kan berbeda-beda masa keluarnya, Mas sekalian. Ada yang panjang, ada yang cuma sedikit saja, sudah selesai dalam 1 hari. Gitu kan, ya? Jadi nggak harus panjang gitu. Hmm. Tapi yang penting kalau keluar darah nifas, berarti itu wajib mandi. Gitu ya, Bu ya? Wajib mandi. Kalau ada darah nifas keluar, maka wajib mandi. Bingung tidak maksud saya, Mas? Kurang vitamin gitu. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan? Halo? Belum Terputus tadi Ustaz. Ustaz. Belum Bagaimana? Ustaz. Keterangan Ustaz tadi yang terakhir terputus. Yang mana tadi, Om? Oh, itu. Yang penting kalau misalkan keluar darah nifas, ah, yang mana darah nifas itu adalah salah satu sebab wajibnya mandi. Dalam kondisi apapun, kalau memang itu darah nifas keluar, maka wajib mandi, Om. Setelah suci dari nifas. Gitu, Om, ya. Setelah suci dari nifas, maka wajib mandi. Jadi, Dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Jadi masa-masa nifas itu seberapa panjang? Kebanyakan 40 hari. Paling lama 60 hari. Tapi yang masa masa nifas paling singkat itu ya lahdzah, cuma sebentar saja singkat. Kadang cuma eh, ya keluar sekali sudah habis itu langsung bersih. Itu bisa demikian itu nifas. iya, iya, Ustaz, betul.
Saya termasuk yang cepat itu, Ustaz. Nah, Apa karena di sesar kali, Ustaz? Enggak juga ya? Saya kan pengen nanya juga gitu. bagaimana Om? Apa karena kalau kita lahirannya di sesar itu eh, nifasnya sebentar nggak sih ya gitu? Allahu alam. Hmm. Tapi kalau Ya. meskipun lahirannya dengan cara sesar, kalau misalkan keluar darah maka itu darah nifas. Gitu. Om. Iya, maksudnya saya apa semua orang yang apa tuh di sesar itu nifasnya sebentar itu Ustaz, seperti saya gitu Ustaz maksudnya. Karena Kurang dua tahu kali. ya, mungkin Heeh, saya tidak tahu. Saya kurang pengalaman dalam masalah itu. Tapi mungkin umah sekalian yang di sini mungkin bisa, eh, iya, kalau yang pernah jelasin. sesar mungkin bisa menjawab. Oh, kalau sesar apakah selalu nifasnya cuma sebentar umah sekalian? Ada dokter di sini kan ya Ustaz ya. Ada bu dokter, bu dokteran itu. Tapi untuk hormat seperti persalinan biasa. Bagaimana? Ia punya pengalaman sesar, cuman untuk darah nifasnya sama seperti persalinan biasa lamanya. Oh, Masya Allah. Ah, berarti berbeda-beda memang. Setiap orang berbeda-beda. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas jawaban. Baik, satu Iya. lagi umat sekalian yang perlu kita pahami dari darah nifas, yang disebut darah nifas. Terkadang beberapa ibu hamil, darah nifas itu tidak langsung keluar seketika pasca melahirkan. Eh, Selama keluarnya darah itu masih dalam jangka waktu aqallut tuhar, masa minimal sucinya wanita, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Atau gini, mudahnya, kalau misalkan keluar darah setelah melahirkan, yang penting keluar darahnya itu tidak lebih dari 15 hari setelahnya. Jadi kalau misalkan setelah melahirkan nggak langsung keluar darah. Kalau keluarnya di hari ke-7, maka itu darah nifas. Kalau keluarnya di hari ke-10, itu darah nifas. Tapi kalau keluar darah di hari ke-16, maka itu bukan darah nifas. Tapi itu haid. Sudah. Gitu ya, Bu ya? Waduh, Mahat. Atau bingung? Baru ini Ustaz mendengar. Bagaimana? Iya, biasanya kalau mungkin kalau perempuan wanita melahirkan tuh keluar darahnya pasti tidak jauh-jauh dari hari melahirkan. Iya, Tapi kalau setiap ada orang berbeda-beda. genetik, Setiap oh, orang berbeda-beda. Nah, kebanyakan kebanyakan wanita hamil saat melahirkan itu biasanya kebanyakan langsung setelah melahirkan akan keluar darah nifas. Namun tidak semuanya seperti itu. Terkadang ada jeda, nggak langsung keluar darah nifas. Ah, tapi kalau misalkan keluar darah, yang penting tidak lewat dari 15 hari, maka itu masih dihitung sebagai darah nifas. Tapi kalau misalkan setelah lewat dari 15 hari, baru keluar darah, maka darah itu bukan darah nifas, tapi dianggap sebagai darah haid. Gitu ya, Bu ya? Kenapa? Karena 15 hari itu adalah aqallul haid, masa paling singkat sucinya seorang wanita. Gitu ya, Bu ya? Wafaqan Allah jami'an. 15 sampai 60 hari ya Ustadz ya. Apanya, Om? Enggak, eh maksudnya masa paling singkat sucinya wanita itu, kan wanita itu dalam 1 bulan itu ada masa haid dan ada masa suci. Ya, so ya. Oh, iya, Mm-mm. yang keluar Jadi darah. akol, Ya, Ustadz. nah, aqallut tuhar, masa paling singkat sucinya wanita adalah 15 hari. Begitu Ibu ya. Karena hmm, eh, masa haid yang paling lama yaitu antara 15 atau 16 hari. Subhanallah.
Bisa dipahami maksud saya, Mas sekalian? Jadi kalau pas kamu melahirkan tidak langsung keluar darah, kemudian sudah nggak keluar darah sampai 15 hari, kemudian di hari ke-16 baru keluar darah, maka itu bukan Ya, darah nifas, tapi darah haid. Wadih Wahad? ada insya Allah. Afwan Ustaz, tadi pertanyaan Nah, saya terputus. Eh, bagaimana? ketika ketika wanita sudah terdeteksi hamil, eh, kemudian keguguran, tidak menghitung bulan Ustaz ya, Nah, sebulan atau lebih. Jadi itu darahnya itu dihitung darah nifas gitu Ustaz. kalau sudah ada bentuk alaqah atau mudghah yang keluar, gitu ya. Kalau tidak ada wujud alaqah atau mudghah, alaqah itu apa? Gumpalan darah. Ya. Bulan Mudghah itu darah apa? ya. Gumpalan daging. Kalau nggak ada gumpalan darah dan gumpalan daging sama sekali, ya tidak dianggap sebagai darah nifas, gitu ya. Nah, dianggapnya sebagai apa? Maka nanti dilihat ada kemungkinan haid, bisa kemungkinan istihadah, ada kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi kalau misalkan ada alaqah atau mudghah yang keluar, ada gumpalan darah atau gumpalan daging yang mana bidan menyatakan itu adalah proses pembentukan awal janin, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Masih bingung tidak? Oh, kemarin itu saya kan keguguran Ustaz, umur dua, jalan 3 bulan. Jadi yang keluar itu baru gumpalan darah. Itu masuknya jadinya istihadah atau bukan? Kalau ada gumpalan darah yang kemungkinan itu adalah proses pembentukan awal janin, maka darah setelahnya adalah darah nifas. Hmm, Dan wajib mandi. pas. Gitu, Om, ya. Sampai minggu bersih kan Ustaz ya? Nah, setelah bersih tentu mandinya setelah nifasnya selesai. Om. Tapi nanti akan kita bahas sebab mandi yang setelahnya adalah al-wiladah. Wiladah ini juga kaitannya dengan itu. Atau kita bahas langsung al-wiladah. Al-wiladah itu melahirkan ibu sekalian. Ya kan ibu kan? Ya. Melahirkan di sini juga seperti itu juga. Baik yang dilahirkan itu bentuknya sudah bayi atau masih alaqah atau mudghah, masih gumpalan darah atau gumpalan daging. Baik eh, proses melahirkannya ini disertai basah, apa namanya? Biasanya ketuban atau kadang kering juga ada yang proses melahirkan kering kan, Wak? Atau dengan jalur yang tidak normal seperti dengan operasi sesar. Semua proses melahirkan itu wajib mandi. Gitu ya, Bu ya. Semua proses melahirkan itu wajib mandi. Jadi kalau misalkan seorang wanita melahirkan, mandinya kapan saja. Pertama mandi setelah melahirkan, kedua mandi setelah nifasnya selesai. Gitu ya, Bu ya. Wadah Mandi mahat. besar gitu. Nah, mandi mandi Melahirkan. wajib. Setelah Hmm. melahirkan Ustaz. Nggak Nah, nunggu setelah nifas melahirkan. selesai. Enggak. Jadi nifas nanti wajib sendiri. Nah, setelah Hmm. melahirkan Nifas. wajib mandi, setelah nifas selesai juga wajib mandi. Hmm. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Jadi harus Ya, keramas ya Jadi gitu, gitu jadi deh. Ustaz. jadi mandi wajibnya 2 kali, pas bayi udah brojol Sahih. sama pas nanti udah nifas, selesai. Naam, Ih, naam, sahih. Walah, ya udah lewat Ustaz. baru tahu, Ya Ustaz. Anaknya sudah, udah 20 Baru tahun, Ustaz. tahu saya Ustaz. nggak apa-apa Om. Kalau jadi begini Om, Wahai sekalian perlu kita pahami juga mandi wajib itu cukup satu meskipun sebabnya banyak, gitu Om, ya. Cukup satu maksudnya apa, Ustaz? Cukup kalau misalkan sebabnya banyak, sebabnya bermacam-macam. Heeh. Dalam satu Hmm. waktu sebabnya bermacam-macam. Kalau sudah mandi sekali ya sudah, nggak, itu sudah gugur kewajiban. Jadi nggak perlu dikodok mandinya, maksud saya gitu Om. Ini Apa? saya mandinya di kodo Ustaz sekarang. Nggak jangan, nggak perlu dikodok. Oh, Eh, Nah, Jadi kan sudah mandi. Setelah nifas kan sudah mandi. Ya kan, Wan? ya. Setelah nifas kan sudah mandi, Wan. udah. Itu berlaku juga untuk sebab-sebab mandi yang lain. Sebab mandi karena Berat. melahirkan tadi.
Oh, iya, iya. Meskipun Baru sebenarnya dengar. setelah meskipun sebenarnya setelah melahirkan juga wajib untuk mandi. Dan bahkan kalau misalkan eh, anak yang dilahirkan kembar, dua misalkan, dua kali melahirkan. Kalau misalkan seseorang, seorang wanita tersebut, ibu-ibu yang melahirkan tersebut, setelah anak yang pertama keluar kemudian mandi, itu sah mandinya. Tapi setelah mandi ternyata keluar lagi gitu. Nah, Ya kan, maka setelah anak yang kedua keluar itu maka wajib mandi lagi. Tapi kalau misalkan Itu kan masih mandinya hanya pingsan setelah anak gak? yang keluar kedua saja itu sudah cukup. Gitu, Mas. Ya, aduh, aduh. Iya, itu kan iya. masih keadaan lemes ya Bu Anita ya. Kalau itu Bukan, ya. bukan ya. Ya, ya Langgaran itu istirahat tadi dulu lah, Om. di dalam Ya sini. istirahat dulu lah, bukan langsung. Ya nggak boleh juga lah, harus langsung keluar atuh. Kalau enggak ya bahaya. Apa, Kepikir bagaimana, Om? kepikiran buat mandi, Ya, tapi masih di oke. dalam. Jadi begini Om, kewajiban mandi itu bukan alal faur. Semua sebab ini Mas, semua sebab wajib mandi itu bukan wajib alal faur. Fauron enggak, bukan segera, tidak. Tapi alat tarohi. Jadi kalau misalkan Oh, ditunda nggak masalah. Seperti kemarin, istinja itu wajib. Tapi ya, wajibnya fauri atau alat tarohi. Alat tarohi, jadi boleh ditunda. Selama itu selama tidak ada sebab-sebab kita wajib seperti mau menunaikan sholat gitu. Kemarin kan kita bahas itu ya, waktu bahas istinja. iya, iya, iya. Tadi. Nah, jadi bukan alal faur. Jadi kalau istirahat dulu sudah mau eh, tenaganya sudah balik gitu ya, eh, sudah pulih gitu. Nah, itu baru mandi nggak masalah. Oh gitu. Iya, 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 Ustaz. Hmm. Tapi kalau digabungin sama antar aja bareng nifas gitu. Kagak apa-apa Ustaz. Setelah nifas ya Bu ya. Ya, Kalian Dan ya, ya sebenarnya nggak, ya sebenarnya tetap sah juga, mandinya tetap sah kalau misalkan dibarengin dengan oh mandi kagak. sebab nifas itu sah juga, gitu ya. Sah juga, hanya saja dia melewatkan kewajiban mandi setelah melahirkan. Hmm. Bukan? Ya, 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 ya. Iya ya wajib ya, termasuk wajib ini. Ini berlaku semua ini untuk Syafi'i aja atau yang lain juga? Allah alam kalau di dalam mazhab yang lain, Ah ya. saya tidak tahu. Kalau dalam masalah ini saya tidak tahu. Ustadz, kalau misalnya Nah, baru tahu sekarang gimana tuh Ustadz? tapi kan sudah mandi setelah nifas selesai, sudah mandi kan, Om ya? Insya Allah, Udah. Ustadz. Kalau sudah nggak masalah, sudah. Saya tadi sebutkan Walaupun niatnya lain, eh, walaupun Naam, sahih. Jadi niat mandi wajib itu tidak harus dirinci sebabnya. hmm, Dan kalaupun sebabnya itu tidak hanya satu, kalaupun sebabnya itu tidak hanya satu, tapi ada dua atau tiga sebab, kemudian mandinya cuma sekali, tidak dirinci sebabnya atau hanya menghadirkan satu sebab aja, itu sudah sah, sudah sah. Termasuk juga mandi sunnah. Termasuk juga mandi sunnah. Misalkan mandi sunnah karena beberapa sebab. Karena Id, karena hari Jumat, karena yang lain-lain, misalkan karena mau i'tikaf, misalkan seperti itu. Itu beberapa sebab, kemudian mandinya sekali dengan satu niat saja, maka sah untuk semuanya. Mandi itu seperti itu, Om. Itu ya, Bu ya? Ya Wadi Ustaz. Mahat? Wajib. Baik. ada insya Allah. khusus untuk mandi aja Ustadz. Khusus untuk mandi. Wudhu juga sebenarnya seperti itu juga. Wudhu itu kan penyebab hadas kecil itu kan banyak, Om ya. Iya. Kalau dalam satu waktu sebab hadas kecilnya lebih dari satu misalkan, karena dia kentut, karena dia buang air kecil, karena dia buang air besar, gitu ya, karena dia menyentuh istrinya, gitu ya. Itu kan sebab hadas kecilnya banyak sekali.
Itu nggak usah dirinci sebabnya. Sudah wudhu, niat wudhu atau niat menghilangkan hadas kecil itu sudah sah. Jadi tidak perlu dirinci sebabnya. Jadi menghilangkan hadas itu tidak perlu dirinci sebabnya. Dan meskipun sebabnya banyak, kalau hanya satu saja dilakukan mandi atau wudhu, maka sudah sah. Gitu, Om, ya. Ustadz mau tanya lagi Ustadz Afwan. Saya Nah, ini kan tipe istilahnya tipe orang yang apa dalam satu kondisi gitu Ustadz ya. Kadang-kadang tuh suka keluar angin ya Ustadz. Terus suka kedinginan. Jadi kalau wudhunya sering-sering tuh kan jadi dingin ya Ustadz ya. Akhirnya saya eh, ini misalnya lagi baca Quran gitu Ustadz ya. Jadi akhirnya saya tayamum aja gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Boleh ya Ustadz? Ya? begini ya. Tayamum itu ada sebabnya. Di antara sebabnya karena memang tidak ada air. Atau karena ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Maksudnya Hmm. tidak bisa menggunakannya itu karena sebab darurah. Darurah itu darurat. Darurat itu kalau di dalam agama itu ada 5. Di antara darurat dalam agama itu karena membahayakan nyawa atau membahayakan harta, membahayakan harga diri. Uh, Membahayakan nyawa itu baik nyawanya sendiri atau nyawa orang lain atau bahkan muhtaram yang lain, misalkan hewan peliharaannya, misalkan punya air hanya cukup untuk minumnya saja atau hanya cukup untuk minumnya dia dan hewan peliharaannya saja. Selain itu nggak punya air, maka dia boleh tayamum. Ah, itu membahayakan nyawa. Gitu ya. Kalau tidak sampai kadar membahayakan darurat seperti itu, maka ya harus menggunakan air. Harus menggunakan air. Termasuk dingin, kadar dingin itu juga bermacam-macam, Mas sekalian. Apakah kadar dingin ini betul-betul tak tertahankan sampai khawatir akan kesehatan kita? Maka itu ya masuk ke dalam kondisi darurat. Tapi kalau misalkan dingin itu masih bisa ditahan, setelah itu nanti dikeringkan sudah nggak masalah, maka itu tidak sampai kadar darurat. Begitu, Om, ya? Astagfirullahaladzim. Walaupun Bisa sampai di lepek Ustadz ya mungkin karena ya kondisi satu kondisi gitu Ustadz. Lepek kena atau mungkin air, ntar buang angin gitu Ustadz. Atau lagi pilek, yang lepek apa yang badan, kepala nih kan. nggak apa dikeringkan nggak masalah. Dikeringkan menggunakan handuk nggak masalah. Jadi begini, Langsung. nah salah satu sunnah wudhu adalah tidak mengeringkan dengan handuk. Tapi sunnah itu berlaku jika dalam kondisi normal. Kalau misalkan dalam kondisi-kondisi yang tidak normal seperti dalam kondisi yang disebutkan tadi, sangat dingin sekali cuacanya sehingga membuat kita terganggu, maka nggak masalah dikeringkan, dikeringkan menggunakan handuk nggak masalah. Semua semua anggota wudhu dikeringkan nggak masalah. Atau mungkin menggunakan alternatif lain, yaitu kita membaca mushaf menggunakan HP, misalkan itu juga bisa. Meskipun ya di sana ada perbedaan pendapat. HP ini harus wudhu apa enggak. Tapi uh, anggap saja kita mengikuti misalkan para ulama yang berpendapat mushaf di HP itu bukan dihukumi mushaf. Jadi nggak wajib berwudhu. Tapi Gitu. baca, oh gitu Ustadz ya. Ya Ustadz, saya ngikut gitu aja. Nah, Mungkin saya tipe yang, maksudnya apa nih Ustadz? Tipe yang baca Quran tuh nggak mau di HP gitu Ustadz. Kecuali hmm, darurat banget gitu. yang Nah, masalah. itu makanya yang jadi kendala, apa bukan kendala. Saya merasa, ya sayanya aja kali Ustadz ya, apa Ustadz. Atau atau pakai mushaf terjemah yang terjemahannya lebih banyak daripada Hmm. teks Al-Qur'annya. Tapi maksudnya terjemah yang eh, seperti terjemah ini apa ya? Yang cetakan Saudi itu ya. Jadi bukan terjemah-terjemah di Indonesia, sebagian terjemah itu kan
bentuk mushafnya masih utuh bentuk mushaf, kemudian di samping kanan dan bawahnya itu baru dikasih terjemah. Kalau itu masih mushaf hukumnya. Jadi Oh kalau gitu ya. terjemah terjemah yang mungkin terjemah perkata atau terjemah seperti terjemah yang dari Saudi itu kan samping-sampingan antara ayat dan terjemah. Nah, itu baru Meski kalau kadar terjemahnya lebih banyak maka itu nggak sudah apa-apa. tidak dianggap mushaf lagi menurut Pun terjemahnya pakai penulis. bahasa Inggris, Ustaz. Nah, bagaimana? Walaupun terjemahnya pakai tulisan bahasa Arab gitu. Kalau itu tafsir namanya, bukan terjemah. Nah, termasuk juga kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir itu kan macam-macam juga. Kalau kadar tafsirnya itu lebih banyak daripada mushafnya, maka itu bukan Hmm. dihukumi mushaf lagi. Dengan Oh, catatan tadi, dengan catatan tadi, jadi mushafnya itu bukan masih utuh bentuk mushaf cetakannya, kemudian di samping-sampingnya dan bawahnya itu ada tafsirnya atau terjemahnya. Kalau seperti itu masih dihukumi mushaf. Tapi kalau sudah campur-campur antara ayat tafsir, ayat tafsir seperti itu, maka itu tidak dihukumi mushaf kalau terjemahnya atau tafsirnya lebih banyak daripada ayat. Gitu Afwan Mahar ya. Ustaz. Tapi kan Nah, pun istilahnya teks Qurannya itu lebih kecil daripada teks terjemah atau tafsirnya, tapi kan itu kan maksudnya mushaf lengkap gitu Ustaz. Maksud gimana sih yang dimaksud Ustaz itu? gimana? Bingung saya maksud. Iya, kan kata Ustaz tadi kalau yang tafsir bahasa terjemahan Indonesia ya kan, itu kan masih teks Qurannya masih lengkap ya Ustaz ya, gitu ya? Begini, maksud saya teks Quran, bukan teks lengkapnya, Qurannya masih lengkap. Gini, maksudnya itu Terjemahannya. bentuk bentuk mushafnya masih betul-betul bentuk mushaf. Jadi kan kadang kalau di dalam satu halaman gitu, misalnya dalam satu halaman seperti ini, terkadang mushaf itu tulisannya ditulis di pojokan sini kecil gitu, lengkap seperti halaman mushaf normal. Kemudian di samping kanan, kiri atau bawahnya itu baru terjemah atau tafsir. Maka Tafsir. kalau seperti itu bentuknya, maksudnya halaman mushafnya masih betul-betul bentuknya halaman mushaf, itu masih dihukumi mushaf. Itu masih dihukumi mushaf. Eh, Istilahnya Ibnu Hajar menyebutkan itu eh, al-mushaf al-muhasya. Jadi mushaf yang diberi catatan kaki, kan gitu, Mas? Mm-mm. Mushaf yang diberi Itu catatan kaki. Eh, Kalau seperti itu tetap dihukumi mushaf. Tapi kalau misalkan bentuknya sudah campur-campur urutannya antara ayat dan tafsir atau ayat dan terjemah, maka itu kalau kadar tafsir atau kadar terjemahnya lebih banyak dari kadar ayatnya, maka itu tidak dihukumi mushaf. oh iya. Oh iya. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Berarti itu buku tafsir ya Ustaz ya, bukan buku mushaf ya Ustaz ya. Kalau yang Nah, begitu mah, nah, iya, iya, iya Ustaz. Jazakumullah Ustaz. jazakallah khairan katsiran. Baik. Ada lagi pertanyaan, Wahas? Qadarullah ini sudah cukup malam, Wahas. Saya minta Iya maaf, Wahas Ustaz. sekalian. Iya Ustaz. Masih ada tersisa di sana rukun-rukun mandi wajib. Mungkin kita baca di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan mungkin sekalian kita sambung nanti dengan bahasan berikutnya syarat-syarat mandi wajib dan rukun tayamum. Hmm, Eh, Oke, gitu ya, Bu. tayamum lagi nih. Tayamum belum ya? Ya. Hmm. Atau mungkin di sini akan kita bahas dulu nanti air, deh. Karena nampaknya di sini bersambung dan bercampur antara syarat mandi wajib dan macam-macam Rukun. air. Jadi mungkin nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, pertama rukun mandi, kemudian syarat-syarat mandi wajib, syarat sahnya mandi wajib, dan macam-macam air. Gitu Ibu ya. Kemarin kan sempat kita singgung sedikit tentang macam-macam air. Ternyata air yang digunakan selama ini tidak mensucikan gitu, Mas. Wafaqanallah jami'an.
Ada pertanyaan sebelum betul-betul kita tutup, Mas sekalian? Saya minta maaf. Lanjut, Ustaz. Afwan Ustaz Lanjut. izin bertanya. Naam, Izin. silakan Bu Siti. Eh, untuk orang kafir yang masuk Islam itu apakah wajib mandi atau enggak ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan katsiran. Wajib mandi. Kalau selama kehidupannya saat kafir itu dia pernah junub, gitu. Dan sunnah Mas. kalau misalkan tidak pernah. Dan sunnah kalau misalkan tidak pernah junub. Misalkan masih kecil dan memang belum pernah junub, maka sunnah mandi. Gitu, Ustaz, ya. jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu Jazakallah fikum. khairan katsiran. Wafik barakallah. Oh iya, tadi belum sempat kita bahas yang karena meninggal ya, mandi karena sebab meninggal. Nanti insya Allah di sekalian di pekan yang akan datang. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan umat sekalian. Sekali lagi saya minta maaf karena ini tadi terlambat kita memulainya. Eh, Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, masuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khair, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu Jazakumullah khairan, fikum. Ustaz. Jazakallah khair.